Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan siaran Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Beringkanaya, edisi Kamis 10 September 2020. Firman Tuhan hari ini kembali menyapa kita dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap kehidupan yang senantiasa Engkau karuniakan kepada kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami. Kiranya kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami boleh memahaminya dan bahkan kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, mari Engkau berkati, kiranya hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sampai sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan kita. Dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan, terlebih dalam melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Tema perenungan kita pada hari ini yaitu mengasihi dengan perbuatan. Kasih yang sejati itu tidak mutlak dengan suatu pengorbanan yang tertinggi. Karena tidak semua kita dituntut untuk melakukan suatu pengorbanan tertinggi, misalnya untuk terpanggil untuk menyerahkan nyawa sebagai seorang pahlawan. Tetapi kita mempunyai banyak waktu dalam setiap kehidupan kita untuk melakukan pertolongan atau berbagi dengan orang lain di sekitar kita. Jadi pemberian sekecil apapun itu adalah bagian daripada kasih. Nah, tetapi dalam kehidupan kita, terkadang kita sering muluk-muluk untuk melakukan sesuatu. Dan ketika ada sesuatu hal datang dalam kehidupan kita, walaupun itu hanya dalam bentuk kecil, yang menuntut kita untuk melakukan kasih, justru di situ kita tidak melakukan. Jika selama ini mungkin contohnya belakangan ini terjadi, kita sering melakukan bantuan kemanusiaan. Beberapa kali terjadi bencana, kita sering melakukan bantuan kemanusiaan. Saya tidak mengkritik akan apa yang kita lakukan itu, tetapi pernahkah kita berpikir bahwa tidak usah jauh-jauh. Dalam lingkup jemaat kita sekalipun, sebenarnya banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ya mungkin yang mereka butuhkan itu tidaklah seperti membutuhkan uang, makanan, pakaian, tetapi ada hal-hal lain yang mereka butuhkan. Ya mungkin seperti tumpangan misalnya. Ketika kita pergi beribadah, ada orang tua kita yang jalan kaki karena mereka tidak mempunyai kendaraan, atau barangkali mungkin mereka mempunyai kendaraan tetapi mereka tidak tahu bagaimana membawa kendaraan itu. Apakah kita mau memberikan tumpangan? Atau apakah kita mau memfasilitasi orang-orang tua kita ini sehingga mereka boleh juga datang beribadah bersama-sama dengan kita? Yang itu mungkin contoh hal kecil dan masih banyak sebenarnya yang ada di sekitar kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kasih adalah kerelaan untuk menyerahkan apa yang berharga
untuk kehidupan kita sendiri, untuk memperkaya kehidupan orang lain. Jadi kasih sebenarnya adalah memberikan apa yang berharga bagi kita untuk memperkaya orang lain. Tetapi dalam kehidupan kita yang kita alami juga saat ini adalah ada orang yang mau berbagi dengan orang lain, memberikan apa yang baginya sudah tidak dibutuhkan, sudah tidak berharga, dan itu diberikan kepada orang lain. Nah, kalau kita berikan kepada orang lain itu yang sudah tidak berharga, kita berikan kepada orang lain, itu tidak ada artinya. Dan pemberian juga itu bukan atas berlandaskan kasih. Di ayatnya yang ke-17, sangat jelas di situ dikatakan bahwa barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya itu, bagaimanakah dia bisa mengatakan, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, ini merupakan ayat kesengajaan bahwa sebenarnya sangat lebih mudah orang mengatakan bahwa bersemangat untuk melakukan suatu misi kemanusiaan dibandingkan untuk mengasihi seseorang atau individu. Apalagi kalau orang yang kita mau kasih itu atau orang itu menjengkelkan bagi kita, tidak menarik bagi kita, dan kita itu terkadang malas, tidak care dengan orang-orang tersebut. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Sebenarnya, Rasul Paulus ini ingin supaya isi perut kita atau apa yang kita lakukan ketika misi kemanusiaan itu menggerakkan hati kita, itu jugalah yang akan menggerakkan hati kita ketika ada orang-orang di sekitar kita atau saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Itu juga yang akan kita lakukan. Jangan hanya karena kita mau dilihat terlibat dalam suatu misi kemanusiaan, kemudian ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, lantas kita tidak memberikan pertolongan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, ada banyak orang yang kelihatannya memang royal, baik hati, tetapi dia tidak mau merasakan penderitaan saudara-saudaranya atau tidak mau merasakan penderitaan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini yang disoroti oleh ayatnya yang ke-17. Kemudian di ayatnya yang ke-18, sering kita berkata bahwa ketika kita mendapatkan orang-orang yang dalam kesusahan, kita sering mengatakan bahwa saya akan mendoakanmu, semoga Tuhan memberkatimu. Aduh, sungguh kasihan. Dan masih banyak lagi kata-kata yang sering kita ucapkan ketika kita mendapatkan orang-orang yang mungkin dalam kesusahan atau membutuhkan pertolongan. Sebenarnya ketika kita mengatakan itu tidak ada gunanya. Karena sebenarnya ada hal-hal praktis yang sebenarnya kita bisa lakukan. Kita bisa melakukan bantuan secara langsung, tidak melalui dengan kata-kata. Nah, ketika kita hanya menyampaikan dengan kata-kata tersebut, itu tidak ada gunanya. Nah, saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita juga orang Kristen, banyak juga di antara kita yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Tetapi ketika kita datang mau menolongnya, dia dengan pura-pura atau tidak mau menerima pertolongan. Saudara, jika memang kita dalam kesusahan dan memang kita membutuhkan pertolongan, marilah dengan rendah hati untuk mau menerima uluran tangan dari orang-orang yang mau membantu kita. Karena ketika orang yang mau membantu kita dan kita tidak mau, justru orang akan tidak care kepada kita. Jadi marilah kita, jika memang kita membutuhkan pertolongan, janganlah sungkan dan jangan gengsi, tetapi maulah untuk bersikap rendah diri dan mau menerima pertolongan dari orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang terindah yang kami boleh alami pada pagi hari ini. Kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu lewat Kalimbuang Boba pada saat ini Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan saat ini Tuhan, kami boleh lakukan dalam sepanjang kehidupan kami.
Bapa dalam surga, sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami dan pekerjaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pekerjaan kami dan setiap rencana kami, agar semuanya itu Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semua itu Tuhan, apa yang kami rencanakan itu Tuhan, boleh berhasil dan beruntung di dalam Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami senantiasa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan setiap pergumulan kami Tuhan. Baik keadaan yang kami hadapi saat ini Tuhan, pandemik, biarlah Tuhan beracara dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan masa pandemik ini kiranya boleh berlalu dan kami boleh menikmati sukacita dan keadaan ini boleh pulih kembali. Berkatilah Tuhan bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Pemerintah kami Tuhan, Engkau berkati. Biarlah Tuhan boleh memerintah dengan baik seturut kehendak-Mu, dan biarlah negara yang kami cintai ini Tuhan boleh senantiasa damai. Kami hidup berdampingan satu sama yang lain, terlebih secara khusus Tuhan, kota Makassar yang kami cintai ini Tuhan. Bapa dalam surga, jemaat-Mu yang saat ini Tuhan kami senantiasa serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat-Mu, jemaat Lanraki ini Tuhan senantiasa hidup rukun Tuhan, dan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.